Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Prabowo menunjuk Jokowi menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia. Ketika Muhammad Taufik menggugat Joko Widodo, KPU Solo, SMA Negeri Solo 6 Solo, dan Rektor Universitas Gadjah Mada. Gugatan Muhammad Taufik kepada Joko Widodo terkait masalah ijazah palsu, benar atau tidak ijazah palsunya yang dimiliki Joko Widodo yang digunakan melengkapi persyaratan untuk mengikuti pemilihan kepada Kepala Daerah Solo yang dimenangkan Joko Widodo karena menggunakan ijazah palsu untuk melengkapi persyaratan calon wali kota merupakan perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya cukup berat. Ketika Pengadilan Negeri Solo membuka sidang ijazah palsu Joko Widodo pada hari Jumat tanggal 25 April tahun 2025, lalu Presiden Prabowo Subianto menunjuk Joko Widodo mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia. Berakibat Joko Widodo tidak bisa mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Solo terkait gugatan ijazah palsu Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto ada beberapa hal tindakannya menunjuk Joko Widodo mengikuti pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia. Mengikuti pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia dengan alasan antara lain. 1. Joko Widodo sudah tidak menjabat presiden lagi, tidak tepat mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam penguburan Paus Fransiskus di Roma, Italia. Bila Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak bisa mengikuti penguburan Paus Fransiskus ke Roma, Italia, karena banyaknya pekerjaan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Seharusnya Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam penguburan Paus Fransiskus di Roma, Italia, atau menunjuk salah satu menterinya selaku aparat negara mewakili Presiden Prabowo Subianto atas pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia. 2. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Joko Widodo mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia, memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto tidak menghargai sidang di Pengadilan Negeri Solo. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan, maka seharusnya Presiden Prabowo Subianto menganjurkan kepada Joko Widodo mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Solo dulu, baru menunjuk Joko Widodo mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam penguburan Paus Fransiskus di Roma, Italia. Sepertinya ada unsur kesengajaan menunjuk Joko Widodo mewakili Presiden Prabowo Subianto atas pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia agar tidak mengikuti persidangan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo. Karena ada dugaan Joko Widodo tidak punya ijazah asli untuk diperlihatkan di muka pengadilan, memperkuat ijazah Joko Widodo tidak asli, padahal permasalahannya sudah ramai di tengah-tengah masyarakat. Kepalsuan ijazah Joko Widodo termasuk nama baik Presiden Prabowo Subianto.
menunjuk Joko Widodo mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia, merusak nama baik Presiden Prabowo Subianto. Ada dugaan Presiden Joko Widodo menunjuk Joko Widodo mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam pemakaman Paus Fransiskus ke Roma, Italia, karena dengan tujuan agar Joko Widodo tidak mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Solo terkait ijazah yang diduga palsu, sehingga Presiden Prabowo Subianto sengaja menunda-nunda persidangan ijazah palsu Joko Widodo untuk mencari penyelesaiannya di luar pengadilan. Ada dugaan Presiden Joko Widodo menunjuk Joko Widodo mewakili Presiden Prabowo Subianto atas pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia, karena Presiden Prabowo Subianto merasa terlalu besar jasa mantan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden dengan berbagai cara, antara lain 1. Mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang langsung dibagi-bagi mantan Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dengan melibatkan Erlangga Hartarto, mantan Ketua Partai Golkar, merangkap jabatan Menteri Koordinasi Perekonomian, turut membagi bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo dengan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat. Demikian juga melibatkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional, merangkap jabatan Menteri Perdagangan, turut membagi bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming di salah satu daerah di Jawa Tengah. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, mantan Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden bisa kampanye dan memihak yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Presiden selaku pejabat negara tidak boleh berpihak dalam pemilihan umum dan harus netral atas 3 calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Tetapi tetap saja mantan Presiden Joko Widodo mengikuti pemilihan umum dengan mendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ada menyatakan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Joko Widodo mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam mengebumikan Paus Fransiskus di Roma, Italia sebagai alasan politik. Karena bila Joko Widodo sudah berada di Italia, kemungkinan besar OCCRP melaporkan mantan Presiden Joko Widodo ke Peradilan Internasional agar diperiksa tuduhan OCCRP dalam tahun 2024 Joko Widodo terkorupsi di dunia serta masalah ijazah palsunya. Bila ada yang melaporkan Joko Widodo ke Peradilan Internasional, langsung menangkan dan menahan serta memproses kasusnya sesuai tuduhan OCCRP bahwa Presiden Joko Widodo terkorupsi di dunia tahun 2024, karena kalau Joko Widodo diperiksa Peradilan Negeri Solo terkait ijazah palsu Joko Widodo sudah ditetapkan sidang terbuka pada hari Jumat tanggal 25 April tahun 2025
tidak menghormati panggilan Pengadilan Negeri Solo. Sama saja Joko Widodo menginjak-injak hukum di Indonesia, malah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam penguburan Paus Fransiskus di Roma, Italia. Tetapi bila ada yang melaporkan ke pengadilan internasional, langsung ditahan karena tidak ada pengaruhnya kepada aparat penegak hukum di luar negeri. Di samping itu juga Presiden Prabowo Subianto menunjuk Joko Widodo sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto dalam penguburan Paus Fransiskus di Roma, Italia, untuk membatasi hubungannya dengan Joko Widodo karena banyak tudingan matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ada dugaan Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sama-sama memimpin di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seakan Joko Widodo lebih berwibawa daripada Presiden Joko Widodo, terbukti ketika Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke luar negeri, ke dunia Arab. Pada saat itu, para menterinya mendatangi calon Presiden Joko Widodo ke Solo bersilaturahmi, sampai ada beberapa menteri, terlebih Menteri Kelautan, menyatakan mantan Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau bosnya. Walaupun mantan Presiden Joko Widodo sudah pernah tugas sebagai presiden, tetapi pengaruhnya sangat besar kepada Menteri dan Presiden Prabowo Subianto. Demikian juga Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Paramawangsa membahas perang dagang dengan mantan Presiden Joko Widodo dengan mencuekin Presiden Prabowo Subianto sebagai pertanda wibawa mantan Presiden Joko Widodo lebih tinggi dari Presiden Prabowo Subianto. Harapan saya sudah tepat secara politis. Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Presiden Joko Widodo sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto untuk penguburan Paus Fransiskus di Roma, Italia, sebagai alasan menjauhkan diri dari mantan Presiden Joko Widodo untuk menghilangkan tudingan matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih.